Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh. Bentuk Islam yang seutuhnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan kepada Al-Quran, kitab yang sebelumnya yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Keimanan yang direalisasikan secara benar akan melahirkan kepribadian murni yang membentuk 5 karakter yang ditulis oleh Abdul Majid, yaitu karakter yang pertama adalah karakter Rabbani, yaitu yang mampu menginternalisasikan Asmaul Husna ke dalam tingkah laku sehari-hari. Layanan bimbingan dan konseling yang bernuansa Islam yang diberikan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh hanya karena Allah semata. Karakter yang kedua yaitu karakter Maliki. Ialah yang dapat menginternalisasikan malaikat yang selalu menjalankan perintah Allah. Selanjutnya karakter Qur'ani. Konselor dalam memberikan layanan kepada klien harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam perilakunya, sehingga terwujud perilaku Qur'ani yang mampu membaca, memahami, dan mengambil makna serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, karakter Rasuli. Dalam memberikan layanan, seorang konselor hendaknya mampu bersifat seperti Rasul yang mulia, jujur, amanah, dan menyampaikan informasi dan cerdas. Yang terakhir adalah karakter hari akhir. Program bimbingan konselor Islam disusun secara berkesinambungan, dilaksanakan dengan penuh konsisten, memiliki tujuan dan misi jangka pendek serta jangka panjang. Dengan karakter ini, seorang konselor telah mementingkan masa depan yang akan diperhitungkan. Prinsip iman konselor maupun klien berkeyakinan bahwa Allah adalah tempat bergantung, mengadu, dan bermohon apabila ditimpa problema atau kesakitan, baik secara fisik maupun secara psikis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rizky Rahab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip BK Islam yang kedua, yaitu ada prinsip Islam. Bukti ketaatan dan penyerahan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang terwujud dalam perilaku nyata, baik jasmani maupun rohani, seperti sholat, puasa, dan haji. Prinsip Islam ini menghasilkan beberapa karakter. Yang pertama ada karakter Sahadatain, di mana karakter ini seorang konselor itu mampu membangun suatu keyakinan dalam berusaha memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada konselinya. Kedua ada karakter Musolli. Karakter ini terwujud berupa kemampuan untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Salat adalah awal dari kesiapan konselor untuk menerima amanah dan menampilkan dirinya sebagai khalifah, mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan pertolongan. Ketiga ada karakter Saimi. Karakter ini adalah karakter yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Seorang konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling harus mampu meninggalkan emosi yang bersifat sementara dan mengedepankan sifat fitrah. Yang keempat ada karakter Muzaki, di mana kemampuan memberikan pengorbanan tulus dalam memberikan bimbingan dan konseling baik waktu maupun tenaga. Kemudian dari sinilah munculnya sifat empati, kepercayaan, kooperatif. Dan yang terakhir atau yang kelima ada karakter Haji, di mana melalui karakter ini seorang konselor akan mampu membangun ketangguhan pribadi. Karakter ini menggunakan waktu bahkan nyawa demi memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian prinsip BK Islam yang dapat saya sampaikan, yaitu prinsip Islam. Saya berikan waktu kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Anissa. Di sini saya akan menjelaskan prinsip ihsan. Secara bahasa,
Ihsan berarti baik dan merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas perilaku yang akan dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Layanan bimbingan dan konseling Islam, layanan yang menggunakan prinsip ihsan, yaitu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau upah dan materi, namun sikap ini itu mendorong suatu kreativitas untuk memberikan mutu pelayanan terhadap klien yang berkualitas. Prinsip ihsan berlaku dalam segala aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan hablum minallah maupun dengan hablum minannas. Kegiatan bimbingan dan konseling Islam akan berupaya memberikan layanan kepada segenap masyarakat, baik individu ataupun kelompok masyarakat yang mendatangkan manfaat, kegunaan, serta keuntungan. Baik, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikra Mutia Kinanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan objek dan pelayanan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip umum. Prinsip umum ini bimbingannya harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Kemudian bimbingan ini diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kemudian pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan ini juga berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu seseorang. Lalu pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang disarankan individu yang dibimbing. Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Kemudian implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan pelaksanaannya juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dokter, psikiater, serta terkait lainnya. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling, harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama itu pelayanan bimbingan dan konselingnya itu harus diberikan kepada semua siswa. Kemudian harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Kemudian program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat kepada siswa. Kemudian pelayanan dan bimbingan keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa itu sendiri. Yang terakhir, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim dari kelas PGMI 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Nah, yang pertama, konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Berikutnya, sebagai tuntutan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan dirinya dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. Berikutnya, konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang siswa yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan yang membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Berikutnya, konselor harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa yang dibimbingnya. Konselor juga harus melaksanakan tugasnya, hendaknya mempergunakan berbagai metode yang sama. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi atau manajemen pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi.
atau cumulative record pada setiap siswa. Berikutnya, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Keempat, harus ada pembagian waktu antar pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Berikutnya, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan atau metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah. Dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Berikutnya yang terakhir, kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Pada umumnya, dalam bimbingan dan konseling terdapat berbagai rumusan yang terkait dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Di antaranya adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran pelayanan, masalah yang dihadapi oleh klien, program pelayanan, proses yang akan dibutuhkan dalam melakukan penanganan terhadap masalah, serta penyelenggaraan dan pelayanannya. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.